Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Avanti Studio. Di kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara untuk melakukan validasi di textbox vb.net. Untuk tutorial kali ini cukup singkat saja. Ya, di sini saya sudah mempunyai database. Bagi yang sebelumnya belum menonton video saya sebelumnya, bisa ditonton. Di video sebelumnya saya sudah melakukan implementasi aplikasi pembelian buku. Di sini saya sudah punya file-file untuk merancang aplikasi pembelian buku. Kita lihat di sini kode buku, file size-nya 9. Kemudian untuk harga buku itu number, tipe datanya integer. Kalau untuk foto, tipe datanya only object. Jadi untuk kode buku itu maksimal file size-nya adalah 9. Oke, kita close, kemudian kita run. Untuk yang pertama, untuk validasi yang pertama adalah tidak boleh kosong. Untuk validasi tidak boleh kosong ini sudah bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau disimpan dia data buku belum lengkap. Jadi untuk kode buku dan judul buku tidak boleh kosong. Nah, ini menjadi masalah kalau misalkan kita isikan kode bukunya itu lebih dari 9. Ya, jika kode bukunya lebih dari 9, maka dia akan munculkan error. Ya, errornya nanti munculnya seperti ini. Ini, the field is too small to accept the amount of data you attempt to add. Jadi masalahnya karena di database yang kita buat maksimal karakter untuk kode buku adalah 9. Oleh karena itu kita di sini tambahkan sebuah validasi, klik 2 kali pada form. Di sini kita tambahkan validasi text kode maksimum length itu 9. Kita save supaya kita run. Di sini kalau kita run, misalkan kita run, nah ini kalau kalian ketik terus sampai banyak, itu tidak bisa, nanti maksimal karakternya cuma 9. Itu adalah masalah yang pertama, masalah validasi yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah, misalkan ini saya isi dulu, adalah harga buku. Harga buku itu tipe datanya adalah number. Jadi harusnya dia hanya bisa diisi oleh karakter angka, tetapi di sini kita bisa isi menggunakan karakter selain angka. Maka apabila kita simpan, dia akan error. Ya, muncul error seperti ini. Data type mismatch in criteria expression. Oleh karena itu kita harus mengganti kodenya atau menambahkan kode di textbox harga buku. Jadi di textbox harga buku ini kita buat supaya dia cuma bisa menginputkan angka saja. Oke, caranya kita masuk ke kode, kemudian kita klik di sini. Kita pilih txt harga. Terus di sini kita pilih deklarasinya adalah keypress. Oke, kalau sudah kita masukkan kode sebuah kondisi seperti ini.
menggunakan keychar. Ini karakternya itu kalau angka kan dimulai dari 0 dan diakhiri dengan angka 9. Seperti ini. Or keychar sama dengan b back. Nah, seperti ini, kemudian then handlet true. Oke, seperti ini membuat kita hanya bisa menuliskan karakter angka di text box harga. Kalau tidak percaya, coba kita run. Sebentar, terjadi error. Oke, di sini ada error. Keychar, ya ini kurang, ya seperti ini. Jadi bentuknya adalah string ya, karena yang kita masukkan di text box ini berupa karakter string. Oke, ini kalian coba masukkan karakter selain angka, karakter alfabet A, B, C, D, pasti dia akan tidak mau masuk. Tapi kalau kita masukkan angka, dia bisa. Ya, seperti itu. Jadi untuk harga buku ini cuma bisa kita masukkan angka saja. Oke, permasalahan untuk kode buku untuk harga buku sudah selesai. Jadi harga buku hanya bisa dimasukkan angka. Kita coba. Ini kita masukkan misalkan seperti ini. Terus kita masukkan gambar. Terus kita simpan. Ya, waktu kita simpan terjadi error lagi. Ya, ini keterangannya adalah overflow. Kenapa overflow? Karena tadi kita memasukkan harganya itu lebih dari 32.767. Jadi karena di database kita tadi yang kita buat tadi menggunakan tipe data integer, dan integer di akses itu maksimal adalah 32.767, maka kita tidak boleh memasukkan harganya itu lebih dari 32.000. Jadi untuk harga bukunya itu kalau lebih dari 32.000 dia akan error. Ya, ini sini integer. Oleh karena itu kita membuat sebuah validasi supaya ketika kita menginputkan lebih dari 32.767 dia akan memberikan pesan. Oke, kita berhentikan dulu. Terus kemudian di button simpan ini, ini adalah ada perintah untuk insert. Di bawahnya kita berikan sebuah kondisi seperti ini. If harga jika harganya itu lebih dari 32.676, then ya seperti ini, nanti akan muncul message box ukuran terlalu besar. Kemudian message box tell information, peringatan. Kemudian kalau sudah kita clear, jadi kalau salah
kita clear semua textbooknya. Kalau benar, maka dia akan berhasil disimpan. Ya, seperti ini. Coba kita run. Ya, seperti ini. Coba kita masukkan A001. Misalkan ini Java. Terus ini kita kasih seperti ini, 35.000 lebih dari 32.000. Terus kita coba simpan. Ketika akan muncul peringatan seperti ini. Terus dia clear. Coba kalau misalkan yang kita inputkan itu sudah sesuai semua, dan 31.000. Kemudian kita tambahkan gambarnya, terus kita simpan. Ya, dia berhasil disimpan. Oke, itu untuk validasi textbook. Ada lagi satu, yaitu validasi picture box. Misalkan di sini ini VBNet, harganya misalkan 28.000. Terus gambarnya tidak kita pilih, kita langsung simpan. Ya, dia akan error. Jadi karena gambar itu harus kita tambahkan, tidak boleh gambar itu 0, dan dia akan memunculkan pesan error seperti ini. Object reference not set to instance of an object. Oleh karena itu kita tambahkan kondisinya supaya gambar itu harus dipilih. Ya, di sini ya. Di sini kita tambahkan di button simpan. Ya, ini di sini kita tambahkan or picture box. Namanya masih belum saya ganti, picture box image is nothing. Ya, seperti ini. Dengan tambahan ini, maka picture box harus diisi. Kalau nggak diisi, dia akan muncul keterangan. Di sini misalkan kita isi saja, terserah. Kalau misalkan gambar tidak kita isi, dia akan muncul peringatan data buku belum siap. Seperti itu. Ya. Ini data buku belum siap. Ini kalau ini mistake box-nya. Ya, seperti itu saja untuk validasi di textbox VBNet. Tadi kita sudah belajar untuk validasi berupa angka, validasi panjang karakter, dan validasi untuk menentukan maksimal nilai integer. Lalu yang terakhir kita belajar validasi picture box. Oke, itu saja. Semoga dapat membantu dalam membuat project. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.